Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Talita Rusmadini sebagai prasensi. Halo semuanya, perkenalkan aku Sabrina Nur Amalina sebagai pembaca. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anastasia Hawini sebagai prasensi dan videografer. Tujuan kami membuat video ini untuk mengikuti lomba resensi yang diadakan oleh Festival Literasi Banjarbaru. Festival Literasi Banjarbaru, membaca Banjarbaru dalam kebinekaan literasi. Buku yang kami resensi berjudul Jendela Seribu Sungai karya Miranda Softiana dan Afisana Sobli. Buku ini diterbitkan di Gramedia Widya Sarana Indonesia pada 10 September 2018. Cetakan ke-1. Kalian tahu gak sih Jendela Seribu Sungai itu ditulis oleh Miranda Softiana pada tahun 2018 dan diterbitkan di Gramedia Widya Sarana Indonesia. Miranda Softiana atau yang lebih sering dikenal sebagai Miranda adalah seorang novelis yang lahir di Kalimantan Selatan. Novel yang ia garap bersama produser Afisana Sobli pada tahun 2018 yang berjudul Jendela Seribu Sungai dan diadaptasi menjadi sebuah film pada tahun 2023. Karya lainnya berjudul Lalu Tenggelam di Matamu terpilih dalam sebuah sayembara dan diterbitkan pada tahun 2019. Miranda Softiana kini merampukan studinya di bidang psikologi Universitas Tambang. Alasan kami meresensi buku ini karena alur dan judul cerita cukup menarik, pengenalan tokoh yang sangat jelas, serta novel ini mengeksplorasi sisi-sisi kebudayaan kepada masyarakat Kalimantan Selatan secara utuh dan mendalam. Aryan, anak seorang seniman kurinding asal Kalimantan Selatan, mungkin tidak pernah menyangka pertemuannya dengan Bunga, seorang gadis penderita cerebral palsy, dan Kejora, seorang gadis dari Gunung Meratus. Membawanya menghadapi petualangan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Aryan yang selalu mendapat nasihat dari sang abah melalui kurinding merasa bertanggung jawab menjaga kedua gadis tersebut ketika mereka sedang berpetualangan. Nasihat dari sang abah melalui kurinding juga menjadi pedoman Aryan untuk menjalani hidup dan bergaul dengan teman-temannya. Aryan, Bunga, dan Kejora adalah 3 anak yang berasal dari tempat yang berbeda, budaya yang berbeda. Tetapi mereka memiliki semangat yang sama dalam mewujudkan mimpi mereka masing-masing. Mimpi ketiga anak tersebut boleh dibilang sangat sederhana. Aryan hanya ingin mengiringi band raja dengan kurinding. Bunga ingin sekali menjadi penari. Sementara itu, Kejora mimpinya masih samar-samar. Namun, ia ingin sekali untuk kuat bersekolah. Mimpi ketiga anak tersebut yang sederhana ini dibuat begitu besar oleh penulis melalui narasi yang mereka bikin. Adapun yang lainnya, novel ini terdiri dari beberapa bab yang terstruktur dan baik, memudahkan pembaca mengikuti alur cerita. Setiap bab menggambarkan perjalanan hidup tokoh utama dan konflik yang dihadapinya. Penulisan dalam Jendela Seribu Sungai cenderung deskriptif dan puitis. Penulis menggunakan bahasa yang akan imaji, menggambarkan lingkungan dan emosi. Tema utama novel ini adalah pencarian jati diri dan hubungan manusia dengan alam. Selain itu, novel ini juga mengeksplorasi tema sosial seperti perjuangan hidup, cinta, dan kehilangan. Terutama dalam novel ini adalah individu yang kompleks dengan latar belakang yang beragam. Mereka menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal, yang membentuk perkembangan karakter sepanjang cerita. Poin penting yang dapat dipelajari: 1. Pencarian identitas seperti proses penemuan diri. 2. Keterhubungan dengan alam, seperti menghargai lingkungan dan memahami hubungan kita dengan alam. 3. Perjuangan dan ketahanan. Menghadapi kesulitan adalah bagian dari kehidupan, dan ketahanan adalah kunci untuk bangkit. 4. Nilai keluarga dan persahabatan. Dukungan dari orang-orang terdekat sangat-sangat penting dalam melewati masa-masa sulit. Relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Novel ini memiliki perjalanan hidup yang unik dan penting untuk memahami dan menghargai proses tersebut. Nilai-nilai yang diangkat dalam novel ini seperti cinta, pengorbanan, dan pentingnya menjaga hubungan sosial. Dengan analisis ini, Jendela Seribu Sungai tidak hanya menjadi karya sastra, tetapi juga sumber inspirasi yang dapat diinspirasikan dalam kehidupan sehari-hari. Evaluasi. Penulis tersebut berhasil membuat novel ini menjadi apik dan ceritanya tidak merumitkan. Mimpi yang sederhana itu dibuat begitu besar oleh penulis melalui narasi yang mereka buat. Mereka membuat konflik-konflik kecil dalam setiap petualangan yang dilalui Aryan dan teman-temannya. Novel ini berhasil mengeksplorasi sisi-sisi kebudayaan pada masyarakat secara utuh dan mendalam. Penulis menuliskan mantra-mantra dari para bilain dengan bahasa aslinya tanpa diterjemahkan. Penulis menuliskannya secara utuh. Unsur kebudayaan dalam novel ini semakin terasa kuat dengan digunakannya istilah-istilah lokal Kalimantan Selatan seperti jukung, klotok, abah, bapang, indung, uma, dan masih banyak lainnya. Novel ini secara keseluruhan sangat menyenangkan untuk dibaca. Melihat bagaimana Aryan, Bunga, dan Kejora berpetualangan merupakan
Membaca seperti ada di tengah-tengah pertualangan itu. Kekurangan dalam novel ini banyak sekali percampuran bahasa. Oleh karena itu, pembaca merasa bingung dan tidak paham. Dalam novel ini, ceritanya terlalu melonjak-lonjak, tidak jelas. Dan menurut saya, latar belakang dari kedua tokoh utama tersebut kurang detail. Menutup atau kesimpulan, saya sangat merekomendasikan novel ini. Kisah yang disuguhkan bukanlah cerita yang kelais dan biasa, tetapi sebuah kisah yang dapat mendewasakan kita dalam hal sudut pandang mengenai kebudayaan. Apalagi karakter dari masing-masing tokoh sangat kuat, membuat Jendela Seribu Sungai semakin menarik untuk dibaca. Jalan cerita novel ini cukup ringan dan mudah untuk diikuti. Tandanya kita sedang